digunakan bersama-sama. Ya, jadi dua frekuensi digunakan bersama-sama. Transmitter dan receivernya menggunakan frekuensi yang berlainan. Ya, jadi ini begini. Ada lagi. Oke. Jadi misalkan ini untuk TX, misalkan ini untuk RX. Nah, jadi yang ini di sini, yang ini di sini. Nah, bisa dipakai bersama-sama. Katanya adalah satu buah untuk memanjang. Maksudnya frekuensi pertama untuk memanjang, frekuensi kedua untuk menerima. Jadi dua buah frekuensi, satu dipakai untuk memanjang, satu dipakai untuk menerima. Jadi nanti pertanyaannya, kalau misalkan di ujian ada pertanyaan, komunikasi dengan sistem duplex adalah komunikasi dengan menggunakan dua buah frekuensi. Frekuensi pertama untuk memanjang, yang kedua untuk menerima. Antenanya pakai dua. Ya, antenanya dua. Jadi nanti kalau pertanyaan sistem duplex itu antenanya berapa? Antenanya dua. Dua buah antena. Sudah. Yang ketiga itu semi duplex atau disebut dengan duplex. Yang ketiga ini yang ketiga adalah disebut dengan half duplex atau semi duplex. Disebut semi duplex. Oke.
Algebraic ini menggunakan dua buah frekuensi. Memakainya bergantian. Oke, jadi yang hal duplex atau semi duplex itu menggunakan dua frekuensi, tapi memakainya tetap bergantian. Makanya tetap sama seperti simplex. Jadi ada over. Ini kenapa? Ini karena kita menggunakan fasilitas repeater. Kalau misalkan ini ada komunikasi, misalkan biasanya pakai UHF karena jangkauannya jauh atau terlindungi, ya, itu kita biasanya menggunakan repeater. Nah, komunikasinya pakai ini. Ada bimbingan bahwa masyarakat itu untuk bunyinya ada pelabuhannya di bawah, sementara kantornya itu tertutup bukit atau gunung lah. Jadi ini saya gambarkan konkret masyarakat. Ini pantai di sini misalkan, ini ada gunung misalkan. Ini karena modulnya demikian, ya. Sementara kapal ada di sini. Nah, sementara stasiun radioantennya begini. Nah, ini tidak mungkin kita melakukan komunikasi dengan UHF. Ya, maka di sini dipasanglah repeater. Di sini boleh dipasang dua antena, misalkan dua antena begini, nanti ada yang menggunakan satu. Ya. Jadi kita gampangnya dulu. Jadi pemancar sudah penerbitannya menggunakan frekuensi yang lain, tetapi pemakaiannya tetap bergantian karena ini dari sama-sama. Jadi setelah misalkan ini pemancar, ini X-nya misalkan, ini X-nya, ini ada X-nya. Setelah ini mau X. Jadi pada saat komunikasi ini pemancarnya ke sana. Jadi yang dari pemancarnya kapal ini harus ke sana. Jadi pemancarnya. Nah, setelah itu dipancarkan namanya repeater. Pancar kembali. Oke, ini dipancarkan kembali ke sana. Nah, sini. Begitu pun supaya kalau dari sini pancar ke sini, TX-nya setelah itu
jacknya dipanjangkan begini. Nah, gitu. Jadi penggunaannya, kenapa penggunaannya bergantian? Karena kita memakai repeater. Jadi tidak bisa dia, kalau belum menerima sinyal ya dia tidak bisa macar. Yang mungkin kan memancarkan. Yang dipancarkan berapa juga dia tidak tahu. Jadi yang diterima dan dipancarkan itu berlainan. Ya, jadi biasanya settingannya adalah duplex berapa, selisihnya berapa. Jadi misalkan, oke, duplex min 400 kHz misalkan. Jadi kalau misalkan yang dipancarkan tadi di BHF dan jadi misalkan di 156.00 misalkan ini, ya ini pemancarnya atau penerimanya. Kalau ini minus berarti penerimanya minus, jadi penerimanya minus ini jadi 155.60. Nah ini, jadi duplexnya min, menggunakan dua volt. Ini standar duplex itu seperti itu. Tapi ada sistem yang hanya menggunakan satu buah antena, tapi menggunakan duplexer. Jadi nanti saya terangkan setelah ini. Dari sini ada pertanyaan? Ya, jadi yang harus duplex itu, jadi kalau Anda memakai repeater, kalau Anda sudah biasanya mendekati ke pelabuhan, kan biasanya di switch ke VHF. Ya. Nah, misalkan masih tidak bisa, kalau misalkan ada fasilitas repeater, gunakan repeaternya, frekuensinya di set berapa. Nah, kan pasti diberitahu nanti repeaternya pelabuhan itu akan berapa frekuensinya, minusnya atau plusnya berapa. Duplexnya min atau plus. Ya. Kalau duplexnya plus ya nanti ini ditambah 400, 156, 400, tapi kalau minus ya 155. Misalkan begitu. Tapi nanti ada yang menggunakan satu buah antena. Jadi antena ini digantikan oleh satu buah antena. Ini ada antena vertikal satu, tapi dia berfungsi dua. Di rangkaian listrik sudah diterangkan rangkaian resonansi. Yang ini seperti rangkaian ini kemarin. Ini namanya rangkaian resonansi. Ya. Sifat rangkaian resonansi ini, ya. Sifat rangkaian resonansi ini resonansi seri, nanti ada resonansi paralel. Sifat resonansi ini adalah bahwa apabila dia menerima sinyal frekuensi carrier misalkan, itu sama dengan frekuensi resonansinya ini. Misalnya berapa? Pakai aja ini 2B akar LC. Nah ini besarnya frekuensi ini. Jadi kalau dia itu menerima sinyal sebesar ini, maka sifat elektrik ini, sifat rangkaian ini seperti kawat saja. Nah, gini. Seperti kawat. Jadi ini terhubung. Di luar itu dia open. Ya. Kalau di luar frekuensi ini dia seolah-olah terputus. Atau yang kedua,
Ada ini boleh ya saya hapus. Ada yang resonansinya paralel. Kalau ini resonansi seri, kalau resonansi paralel kebalikan. Jadi kalau yang paralel ini ya betul. Kebalikan daripada ini. Jadi kalau ini frekuensi area sama dengan F resonansinya, ya F sama dengan F resonansinya, ini seolah-olah open. Nah, gitu. Ya, karena impedansinya maksimum. Ya. Jadi kalau ini pada waktu resonansi dia short, kalau pada ini resonansinya pada saat F itu yang di sini sama dengan F resonansinya ini dia open. Nah ini yang dipakai untuk duplexer, istilahnya duplexer. Jadi di rangkaian radio Anda keluar satu ini ada duplexer. Siapa? Sudah naik, sudah turun? Duplexer. Keluar satu saja. Set. Tapi ya, biasanya Anda lihat ada satu antena, oh sorry, antena gini, misalkan ini antena, itu di tengahnya ada seperti gini. Nah, misalkan antena sih ini antenanya ini. Nah, di tengah-tengahnya ada ini. Ya. Nah, ini itu biasanya ini. Ya, rangkaian resonansi. Ya. Jadi kalau biasanya kalau frekuensinya tinggi pada saat transmit biasanya kan tinggi. Biasanya kalau transmit atau frekuensinya tinggi atau frekuensinya sama dengan ini, kalau F itu makin tinggi, antenanya apa? Pendek atau panjang? Pendek, ya. Jadi ini diset untuk TX, ini diset untuk LX. Nah, gitu. Jadi ada ya. Tapi biasanya menggunakan duplexer ini tidak sebaik kalau menggunakan dua-duaan. Ya, tetap seperti yang tadi, pakai dua antena, satu pemancar sendiri, penerima sendiri. Kejelekannya duplexer tetap itu, karena masih nggak ada yang apa ya, alat elektronik itu kan nggak ada yang betul-betul misalkan yang bergerak di frekuensi ya, hanya untuk frekuensi 1000 saja tidak bisa kan gitu. 1001, 1002, 1003 biasanya ikut masuk. Nah, biasanya duplexer ini hasilnya memang kurang maksimum dibandingkan dengan menggunakan sendiri-sendiri. Tapi Anda juga perlu tahu bahwa ada antena yang satu. Ya, jadi nanti kalau Anda ketemu loh, katanya duplex, pakai duplex itu pakai antena dua. Itu sebetulnya dua, tapi bukan satu. Pakai ini. Ya, pakai rangkaian resonansi. Jadi pada saat transmit di setting berapa antras itu berarti makin tinggi frekuensi antenanya makin pendek. Berarti yang pendek dipakai untuk TX, yang panjang dipakai untuk LX.
Oke, ada yang sudah pernah mengalami ini? Silakan. Kalau ada pertanyaan, ada yang sudah pernah mengalami ini? Jadi nanti kalau Anda melihat bahwa ada satu Anda, terus tengahnya ada apa itu? Ada rangkaian seperti bulatan gitu ya, itu mungkin dibuka jadi satu. Apa itu isinya hanya, nah, rangkaian resonansi itu hanya perbedaannya ada. Kalau di penerima, kan di penerima kemarin ada yang seperti itu rangkaiannya, itu rangkaian tuning. Tapi kalau di pemancar ini disebut rangkaian matching, matching. Penyesuaian sama sebetulnya, karena ya penyesuaian disesuaikan dengan dia berapa yang diterima, tapi rangkaian istilahnya di dalam teknik yang di penerima disebut rangkaian tuning, kalau yang di pemancar disebut dengan matching. Jadi kalau Anda sebutkan ini matchingnya sebetulnya sama, rangkaiannya sama, L dan C ya. L dan C. Pak izin bertanya Pak. Tidak ada. Lanjut begini. Kemungkinan tidak bahwa suatu saat antena Anda rusak. Ya. Rusaknya accident karena ada sesuatu hal. Jadi misalkan begini, antena itu misalkan kena badai atau yang kena angin kencang gitu ya misalkan, atau yang di darat misalkan ada pohon tumbang dan sebagainya, atau ada sesuatu hal atau mungkin juga angin, tahu-tahu antena Anda rusak. Bisa terjadi tidak? Bisa kan? Oke, nanti saya terangkan sedikit tentang backup antena. Nah, sekarang caranya bagaimana mengganti dengan cepat. Jadi memang, mohon maaf, ini memang tidak ada di dalam kurikulum, di dalam syllabus tidak ada. Ini saya tambahkan sendiri aja, ide saya mohon maaf ya. Tapi mungkin perlu juga kan gitu. Nah, jadi kenapa mobil itu bawa ban serep? Kalau nggak ada yang bocor ya nggak terpakai, tapi kalau ada bocor terpakai. Nah, jadi ini juga begitu. Kalau suatu saat nanti Anda menghadapi ini, kira-kira dari 3 buah antena yang saya sampaikan kemarin, membuatnya yang paling gampang mana? Kira-kira. Coba dilihat dulu catatannya. Kira-kira buatnya yang paling gampang yang mana? Anda yang sudah tahu? Silakan. Kira-kira buatnya yang gampang yang mana? Jadi Pak, yang kemarin yang settingan seri Pak. Ya, tambah sedikit. Yang paling gampang yang mana kira-kira? Membuat antena. Settingan seri Pak yang kemarin dijelaskan sama Pak. Membuatnya yang paling gampang itu yang dipul. Coba Anda lihat catatan Anda yang dipul. Itu adalah yang paling gampang kita membuat backup antenanya. Saya terangkan sedikit ya. Jadi antena dipul itu kan seperti ini.
gambar agak besar sedikit. Antena dibel kan seperti ini kan. Ini antenanya, ini ada isolatornya juga. Ini yang ke TX maupun RX ada lama. Ya, ini yang paling gampang. Karena kan untuk HF dan LPF, untuk FF dan HF biasanya kan tidak tergantung dari tinggi. Nah, jadi yang penting adalah bahwa ini antena ini antenanya kan yang ini, ya kan? Antenanya kan yang ini. Jadi bahan ini dan ini itu kawat tembaga, kawat listrik, kawat tembaga tunggal, tembaga yang tunggal. Yang ini yang kawat tembaga tunggal. Seperti ini. Dan ya sudah teman-teman. Nah, seperti ini. Ini teman ini kecil, ya ini kecil. Kawat tembaga yang tunggal. Anda nggak perlu kupas ininya. Jadi kan kawat tembaga tunggal ini biasanya kan ada yang dua gini, ada yang satu. Anda nggak perlu kupas kulit plastik karet isolasi dan itu pakai saja kawat tembaga tunggal yang diameternya 2,5 mm. Beli di mana-mana ada kan? Di toko listrik pasti ada. Ya. Terus yang ini bahan isolator. Isolator itu adalah bahan yang tidak menghantar listrik. Ya. Ini bisa Anda buat dari pipa paralon. Ya, pipa paralon yang dibor begini. Nah, yang ini terserah, pokoknya kawat jemuran boleh, seling boleh, tali boleh, ya. Yang ini yang kawat tadi, yang kawat 2,5 mm tadi. Nah, ini dari paralon boleh, selang plastik air boleh, tapi jangan kayu. Nah, tanya kayu nanti kalau kena hujan dia basah, ini terhubung sikat, jadi ini akan kegrond, tidak bisa macet. Nah, jadi ini itu semua isolasi. Ya, ini semua isolasi. Bahan isolator. Yang ini kawat terserah. Ya, ini kawat terserah kawat terserah apa? Kawat jemuran boleh apapun. Ya. Nah, yang ini kawat kabel ini. Kabel ini yang tidak boleh diganti. Anda gunakan yang lama. Kabel ini biasanya diberi namanya adalah kabel transmisi. Ya, kabel transmisi istilahnya kabelnya adalah koaksial kabel. Koaksial. Ya. Koaksial ini tidak boleh diganti, ya. Karena kabel itu adalah kabel khusus untuk RF, untuk radio frekuensi. Ya. Kabelnya seperti ini. Ini ada intinya adalah kawat tunggal, ada isolasi, ini ada grounding. Ini saya isolasi aja. Ini ada ground dari anyaman kabel, ini isolasi yang paling luar, ini konektor ke radio. Ini tidak boleh diganti karena ini mempunyai spot khusus untuk RF. Kalau ini ada ganti nanti pada waktu Anda mancat,
itu sinyal itu tidak sampai di sini, bocor di sini. Ya, karena sifat ini ya, sifat kabelnya. Ya. Jadi itu sedikit aja tambahan. Jadi kalau panjangnya berapa sudah Anda tahu kan, frekuensinya berapa, ya, frekuensi kerja Anda berapa, frekuensinya berapa, tinggal Anda lihat panjangnya berapa, ya, sudah tahu loh. Dan sekarang backup radio sudah, backup antena sudah ada. Jadi Anda nanti tinggal buat saja. Ujung tower itu kalau Anda di darat boleh disambung di apa saja boleh. Pohon kelapa, tiang listrik, atau tiang bendera atau apa, boleh. Silakan ya. Tidak terpengaruh oleh tingginya teman. Ya, itu yang paling mudah digunakan dan alatnya semua ada di kapal. Biasanya kan di kapal juga ada sediaan kabel, kawat, atau kalau misalkan ada sampai di kota, apapun biasanya pasti ada toko listrik. Ya, jadi mudah di pengganti antenanya. Yang penting pokoknya bahwa isolator itu dari bahan yang betul-betul tidak menghantarkan listrik, resistansinya tinggi terhadap gelombang listrik, aliran listrik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Mari kita lanjutkan. Kita hitung-hitung lagi. Tolong Anda hitung betul-betul ya. Walaupun nanti saya jawab, tapi Anda betul-betul menghitung. Supaya nanti Anda betul-betul paham betul saya. Karena backup ini nanti pasti ada di lapangan. Ya. Kalau Anda bekerja, hal ini pasti Anda hadapi. Jadi tolong diikutin betul atau tolong dicoba betul. Kalau Anda ingin ya dicoba, Anda coba hitung betul. Nah, nanti kalau Anda menghadapi masalah ini di lapangan, tidak usah bingung, ya, tidak bingung lagi karena Anda sudah betul-betul mencoba. Ya, tolong betul-betul dihitung. Tolong betul-betul dihitung. Ya, salah nggak masalah. Namanya belajar, salah itu hal yang keberapa. Yang penting dijalani dulu. Kalau nanti pernah salah itu berarti gampang membutuhkan. Oke, kita bicarakan backup. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa operasional radio itu tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Ya kalau radionya rusak ya tidak boleh mati. Kalau misalkan listriknya mati, pencatu daya mati, harus punya backup. Nah, nanti ini saya tulis agak ke kanan saja karena kami kena sinar jauh ya, papan tulisnya. Saya tulis agak di kanan, biar lihat jelas. Backup daya. Daya.
Backup daya ini persyaratan minimumnya adalah 6 jam. Persyaratan minimumnya adalah harus lebih besar dari 6 jam. Nah, di backup itu harus kelihatan ya, kena lampu ya. Nah, backup artinya backup daya, bukan backup radionya. Backup daya. Jelas ya? Oke, ini harus lebih besar dari 3 jam. Oke, persyaratan. Persyaratan. Ya, jadi biasanya ini saya gambar di sini aja, kelihatan kan? Ini radio Anda, misalkan. Instalasi Anda terserah apa. Boleh TX, RX, itu adalah gampang. Ya kan? Biasanya kan ada catur daya utamanya adalah listrik AC 220 volt, ya kan? Catur daya utamanya. Tapi ada biasanya di sini dilengkapi dengan catur daya DC. Di sini. Yang di sini AC, yang di sini DC. Ini bisa 12 volt atau 24 volt. Itu desainnya. Oke. Biasanya kita memakai ini terus. Setiap hari kita pakai ini terus. Satu saat misalkan ini mati. Ya, ini mati. Itu sebetulnya ada daya itu 220 volt yang disebut dengan UPS. Ada ini. Dan namanya UPS. UPS. In uninterrupted power supply. Nah, UPS. Ya, biasanya dipakai di komputer dan sebagainya. Jadi kalau listrik dari ini dari PLN atau gensetnya kapal, ya ini yang supply 220. Jadi kalau di sini mati, dia yang akan bekerja untuk supply ini. Tapi biasanya UPS ini jarang. Ya ada yang khusus, ada tapi mahal sekali harganya. Biasanya dipakai untuk peralatan operasi di rumah sakit. Itu ada ini, yang boleh berhenti. Misalkan padu jantung dan sebagainya kan tidak boleh berhenti pada operasi. Nah itu tapi harganya mahal sekali. Nah UPS ini biasanya desainnya itu lebih besar kira-kira 20 menit saja. Nah, kalau kita perlu yang sekian jam, itu harganya lebih mahal daripada ini.
Jadi harga UPS-nya kalau satuan satu UPS satu dengan ini satu bisa 5 kali. Jadi UPS-nya lebih mahal daripada radio, daripada peralatan utamanya. UPS itu kan hanya kalau mati saja dipakai kalau mati. Ya, tapi harganya jauh lebih mahal daripada radionya. Satu. Yang kedua, kalau ada penambahan sistem, tambahkan lagi, ya transceiver lagi, misalkan ditambahkan lagi, kan harus nambah dayanya supaya tetap memenuhi 6 jamnya. Nah itu yang tidak fleksibel. Beli baru yang ini dipakai berapa? Ya upgrade mahal sekali dan upgrade-nya mungkin hampir sama dengan harga. Nah, oleh karena itu ini karena satu tidak fleksibel dengan perubahan, yang kedua adalah mahal. Oleh karena itu kita kayaknya menggunakan DC 12 volt. Nah ini bisa dialihkan di mobil. Ya, aki mobil kan ada yang 12, ada yang 24 volt. Ya, jadi sekarang pembicaraan kita ke aki saja. Ya, UPS-nya diabaikan. Oke, nah sekarang bagaimana ya, kita menghitungnya kebutuhan kita, ya, kebutuhan daya. Oke, beda ya ini ya. Jadi, nah di rangkaian listrik, sudah ya, di rangkaian listrik kan simbol baterai itu begini kan, simbol aki, ya toh? Terus, nah ini saya ganti aja simbolnya begini, Z atau load, impedasi ya ini artinya, atau load beban. Ya, jadi ini ada baterai, ini ada beban. Dan ini terus. Ini ada arus. Ya. Ini adalah ekivalen daripada instalasi Anda. Jadi kalau misalkan Anda punya radio 3, radio jumlahkan semua. Ya, jadi misalkan ini ada sorry. Ini misalkan ada radio HF, misalkan. Ini ada SFB. Ini ada radio apa lagi? Ini ada lampu kerja, lampu, misalkan. Nah ini Anda jumlahkan semua. Nah satu ini mewakili kira-kira gitu. Atau satu juga satu, tergantung nanti tinggal instalasi Anda bagaimana. Ya kan? Kalau misalkan ada banyak, ini ya Anda jumlahkan aja. 1, 2, 3, 4, jumlahkan saja dayanya berapa. Ya, biasanya load itu disebutkan dengan daya. Dayanya berapa, tegangan kerjanya berapa. Nah, biasanya ditulis misalkan sini 100 watt gitu, 12 volt DC. Nah, biasanya di belakang peralatan itu ditulis itu. Ya. Dayanya berapa, tegangannya berapa. Oke, sekarang kita hitung di sini. Kebutuhan kita bagaimana?
Oke, di load ini daya ini adalah jumlah penjumlahan daripada instalasi Anda. Jadi apapun yang ada di tempat Anda yang dipikul oleh tadi 220 volt tadi apa saja dijumlahkan jadikan satu ditambahkan. Oke. Ya. Nah, kita sekarang menghitung ininya berapa untuk ini. Kan gitu kan? Ya. Rangkaian di rangka listrik hukumnya tahu? P itu sama dengan P kali. Ya, rumusnya ini. Ini V-nya. P ini daya. Daya. Jadi ini daya. Ini tekanan kerja kali arus. Oke. Sekarang kita cari arusnya berapa. Ya kan? Ini kan sudah tahu ini 12 volt. Ya. Akhirnya 12 volt dan ininya dayanya 100, tekanannya 12 volt. Tegangan ini tekanan supret harus sama, ya. Tidak boleh nggak sama, ya 12 volt ya harus 12 volt. Kalau nanti 24 ya 24 volt, tidak boleh. Kalau lebih kecil, ini lebih kecil suplainya mungkin ini tidak bekerja maksimum, tapi kalau ini lebih besar, ini kemungkinan rusak, gitu. Ya, jadi kayak lampu, kalau tegangannya lebih besar mungkin putus. Tapi kalau tegangannya kecil, dia tidak nyalanya tidak maksimum. Nah, sekarang kita pakai rumus ini, I-nya itu kan sama dengan P dibagi V. Betul ya? Dari rumus ini ke sini, itu kan sama dengan ini. Jadi sekarang kita masukkan P-nya itu dayanya 100 dibagi 12. Sama dengan Yang 8. bawakan galon kosong dulu yang. 8 itu 80 sama 16. 96, 8 setengah ya? 8,5 ampere. Ya. Betul. 8,3333 Pak. Ya. Seratus. Ya, 8,333. Kita ambil dua aja. Ampere satuannya ampere. Oke. Ini adalah satuan arus dalam ampere. Arus dalam jam ampere hour. Ya, ampere hour. Ampere hour hanya kecil ya boleh. Hanya kecil. Ampere hour. Jadi 1 jam butuh ini 8,33 ampere. Sekarang tinggal 6 jam untuk backup ini jadi untuk backup maka dibutuhkan 6 kali 8,33. Lima puluh. Nah, 50. Ampere. Nah, sekarang tinggal bahwa di sini Anda beli aki yang 12 volt 50 Ah.
Jadi harus punya aki yang 50 ampere, 12 volt atau 12 volt 50 ah. Di aki kan ada tuh biasanya dituliskan 12 volt 50. Itu untuk 6 jam minimum. Kalau Anda mau shift ya betul, ya Anda tambah saja misalkan 12 volt 60 ampere. Ya kan yang 60 ampere. Ya. 50, 60, 75 kalau nggak salah. 50, 60, 75, 80, 100. Ya, pokoknya Anda cari yang mendekati itu. Anda besarkan sedikit tidak masalah. Ya, akan lebih baik. Anda besarkan lebih baik, berarti bisa lebih dari 6 jam, tidak masalah. Ada pertanyaan? Mungkin saya yang bingung. Rumusnya itu kan sudah ada ya di rangkaian listrik. Sudah pernah diberikan kan? P sama dengan V kali I, daya sama dengan tekanan kali arus. Jadi I-nya itu sama dengan 8,33 untuk rangkaian seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya lanjutkan. Misalkan, ini kan bisa terjadi, kan? Anda di kebijakan perusahaan ditambah lagi ada peralatan baru, apapun X, tidak tahu namanya, yang dipasang di situ. Ada tambah radio baru atau apapun ya yang ditambahkan di sistem komunikasi radio Anda. Bisa terjadi kan? Ya, jadi misalkan ini saya hapus, ini 100 watt 12 volt DC. Oke, sekarang Anda tambah lagi ternyata, ditambah lagi alat baru. Terserah X apa. Oke, alat baru lagi 75 watt 12 volt DC. Ya, nah berarti sekarang apa? Yang terjadi adalah bahwa aki backup Anda kurang, ya, backup Anda kurang. Tambahnya berapa? Ya, kalau Anda mau hitung gampang-gampangannya ya, katakan aja tambah 100. Tadi kalau 100 itu 50, ya tambah lagi 50 saja. Gitu. Misalkan gampang-gampangan. Tapi kalau ini sekarang nggak boleh gampang-gampangan gitu, kita hitung ya. Kita hitung berapa. Terus ini berapa tambahnya? Ya, ini namanya apa itu? Ujian sekolah menghitung. Tapi kalau Anda paling gampang, karena tadi Anda sudah menghitung kalau untuk butuh kalau 100 watt itu Anda butuh 50 ampere, ya karena kalau 75 ya kira-kira 50 saja gampang. Cukup pasti ya gitu. Ya, gampang-gampangannya gitu. Kalau mau gampang. Tapi karena ini kita apa itu menghitung ya, menghitung betul ya. Sekarang kita cari I-nya. Jadi
I di sini ada I, di sini ada I, jadi ini ada I totalnya berapa? I-nya. Ya. Jadi P sama dengan V kali I atau sudah langsung aja ya. I sama dengan V bagi V gitu ya. Gayanya jumlahnya ini dijumlahkan 175 dibagi 12. Ya, harusnya berapa? 14,5 Bapak. 14,5 sorry 14,5 ampere. Ya. Oke. Berarti untuk 6 jam untuk backupnya 6 kali 14,5 60 82 ditambah 3 85 ya. 87, mohon maaf Bapak. 87 sorry. 87 Pak. Oke. 0,5. Nah, ya sudah. Berarti kalau tadi Anda sudah punya 50, di sini ditambahkan lagi ini ya 12 volt 37 ampere ya, betul ya. Tapi kan 37 biasanya ada adanya 40 ya beli 40 atau kalau paling aman ya beli 50 tadi. Ya, itu tekniknya, tapi menghitungnya seperti ini. Ya, kita nanti coba. Ya, sudah jelas ya. Jadi daya itu penjumlahan dari semua peralatan Anda jumlahkan semuanya. Baru dihitung PK-nya. Oke. Penambahan aki seperti ini disebut dengan paralel. Paralel aki. Sudah itu? Sekarang bebannya saya hapus. Sekarang kita bicarakan paralel dan seri aki. Jelas ya? Sampai di sini ada yang bertanya? Gampang mau rumusnya I sama dengan P per P gitu aja. Dan tinggal kali 6. Kalau Anda mau shift betul, kalikan 8. Sudah shift. Backup Anda oke. Baik, sekarang bebannya saya hapus. Kita bicarakan seri dan paralel. Ini saya hapus. Sekarang judulnya seri dan paralel lagi. Jadi kalau aki 2 kita hubungkan sedemikian rupa ini, ya, ini namanya paralel. Paralel aki. Nah, kalau ini saya paralel, kalau aki di paralel itu arusnya menjumlah, tegangannya tetap. Ya, kalau di paralel itu tegangannya tetap, tetap arusnya menjumlah. Jadi kalau seperti ini 12 volt 50 Ah diparalel dengan 12 volt 37 Ah, jadinya di sini seolah-olah ada 12 volt 87 ampere. Gitu.
Ya, itu kalau di paralel. Kalau yang di seri kecil ya, itu gambarnya begini. Gitu. Kalau di seri diusahakan arusnya sama. Ya. Kalau ini 12 volt 50, ya ini 12 volt 50. Ya. Nah, kalau di seri seperti ini, gitu ya, di seri seperti ini, tegangannya yang menjumlah. Ya, jadi kalau di seri seperti ini, tegangan itu menjumlah, ya, arusnya tetap. Nah, kebalikan dari ini. Oke, jelas ya? Jelas? Jadi kalau di paralel itu tegangannya tetap, arusnya yang makin besar. Tapi kalau di seri tegangannya yang menjumlah, arus tetap. Ini dikatakan kalau Anda butuh 24 volt tetapi belinya tidak ada 24 volt, adanya 12 yang di seri. Ya. Kalau Anda butuh 24 volt, adanya 12 yang di seri. Tapi kalau Anda butuh 100 ampere tapi adanya 50 ampere, ya beli satu lagi di paralel. Jadi 100 ampere. Oke, baik. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Nggak ada? Kita lanjut. Sekarang saya beri eh, latihan. Ya, saya beri latihan. Saya tulis di paling kanan masih nutut ya. Jadi, saya sekarang saya buat begini. Ada aki, kita punya 4 aki, 4 buah aki gitu ya. 4 buah aki. Nah ini sama tetap seperti ini, 12 volt 50 Ah. Ya, ada 4 buah aki, 12 volt untuk backup, ya. Alat peralatan terserah ya. Alat speknya adalah 100 cukup dah ini ya. Sebentar.
Bentar. Oke, ya. Untuk backup alat dengan daya 175 volt, ya, 24 volt. Nah, alatnya ini 175 volt, 24 volt. Kita punya aki ini. Backup time-nya berapa? Nah, biasanya di ujian itu seperti ini. Berapa jam? Nah, ini. Silakan dulu. Jadi biasanya di soal ujian itu yang ini disuruh menghitung backup time-nya berapa.
Sudah ada yang ketemu? Setengah jam Pak, kalau nggak salah sih Pak. Satu setengah Ya. jam Pak, kalau tapi bisa dijelasin lagi kalau salah Pak. Mohon maaf jika salah Pak. Ayo, saya tunggu 3 menit lagi. Ayo macam nggak cukup. Ayo, ini yang kan kita punya 42, 12 volt. Butuhnya 24 volt. Berarti apa? Di seri. Karena punya 4 ya di seri lagi 2 baru di paralel. Ayo, dicoba. Seperti naik sepeda waktu belajar sepeda waktu kecil, kalau nggak dicoba kan nggak bisa. Coba aja akhirnya ya bisa. Ya, dicoba. Backup time-nya berapa? Jadi nanti kalau misalkan ada ada peralatan yang 48 volt ya, di seri 4 gitu. Atau beli 24 volt. Ya. Ya. Jadi 24 volt itu ada. Jadi aki yang 24 volt. Jadi yang 12 ini hanya peralatannya 24 volt, beli aki yang 24 volt saja. Dan aki untuk truk yang besar, ya kayak tronton itu biasanya 12 volt. Atau untuk bis, ya bis yang besar-besar itu biasanya akinya 24 volt. Ya ini karena kita tes saja, tes untuk latihan. Oke, kita lihat sekarang. Ini kita punya berapa? Punya 4. Punya 4 karena butuhnya 24 volt, maka di seri. Nah, lihat catatan
serinya Aki di seri dulu. Nah, ini ketemunya 24 form. Ya kan? Karena punya 4, ya di seri lagi. Oke, terus paralel. Oke. Nah, sampai di sini ini seolah-olah penggantinya. Penggantinya ini berapa? Penggantinya ini 12 volt 50 ampere. Semua. Penggantinya di sini berapa? 1. Besar kan, besar. Seolah besar. 24 volt. Ya kan? Di seri 24 volt. Sekarang di paralel 50 ditambah 50 100. Oke, jadi sekarang kita seolah-olah punya aki baru 12 volt 100 ampere. Nah, sekarang ini bebannya $175 volt. Ya. I-nya sama dengan 175 dibagi 24 volt. 7,3 Bapak. 7,3. 7,3 ampere. Oke, jadi backup time-nya sama dengan 100, ya, betul kan? Ada 100, betul harusnya berapa? Hournya 7,3 sama dengan, sudah berapa ini? 14 sama berapa? 14,7, 14,6 berapa? 13,6. Kira 13,6. 6 jam. Oke. Jadi biasanya soal ujian itu disuruh menghitung backup time-nya berapa. Sampai di sini ada yang kurang paham atau masih bingung? Lihat catatan teori listrik lagi ya. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak dosen. Ya, Pak jelas Mas apa? Izin bertanya Pak dosen, untuk yang 100 itu hukum mati rumusan ini Pak ya? Tanya ada ambil. Iya Pak, maaf Pak, ngelek-ngelek memang Pak, saya juga di sini ngelek, makanya saya open on cam tadi. Saya mau tanya Pak, yang nilai 100 Pak, nilai 100 itu Ini aja. hukum mati dari Di ruangan kayak gitu, di ruangan terputus-putus apa? Menggema. Terputus-putus sampai di saya. Tulis di WA aja ya. Nanti tak jawab di grup juga. Oh siap Pak, siap. Ya, ditulis di WA saja, nanti dikirim ke grup, nanti saya jawab di grup ya, sama caranya. Siap Pak, siap. Oke. Sekarang masih ada waktu sedikit, kita coba latihan soal ujiannya. Sebentar, saya ini karena soalnya ada di server, saya tidak berani bongkar server, atau saya juga tidak tahu kodenya. Bentar.
Oke Mas Andri, 100 ini ya dimaksud ya? 100 ini dari mana? Ini Iya Pak, benar. ya, bukan rumus, ketentuan rumusnya begitu tidak. Seperti kemarin angka 3,12 itu bukan. Ya. 100 ini adalah hasil penjumlahan ini. Paham ya? Paham ya? Yang 100 yang ditanyakan itu Belum paham, Bapak. ini ya. 100 misalkan ditambah itu kan 4 rangkaian, dua rangkaian di dalam 4 ini Pak, 4 apa namanya? 4 tahanan ya. 4 tahanan itu berarti Di paralel betul. Karena di paralel hasilnya 100. oh siap-siap Pak, di copy Pak. Berarti dihitung hanya 2 Ya, rangkaian. jadi kalau misalkan ini misalkan 75, ini misalkan 75, ya jadinya 125 ini. Ya, paham ya, Mas Andri ya? Ya Pak, paham Paham, Pak. karena hasil paralel. Paham ya, oke. Jadi ini hasil penjumlahan ini dan ini. Nah, dijumlahkan karena paralel. Paralel. Jadi nanti tinggal tergantung akinya ya. Kalau yang dipasang 50 dan 60 ya jadi 100. Ini. Oh iya sih. Ini Pak. Benar Pak. Oke. Oke. Sudah tampak semua latihan soalnya? Sudah ya? Oke, kita mulai ya. Yang di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan lagi selain Mas Andri? Cukup Pak dosen, terima kasih Pak dosen. Baik. Sudah tampak semua toh di monitor masing-masing? Sudah ya? Oke. Ini soal sedikit. Ya, kita ada waktu ini kita manfaatkan. Ya. Baik besok juga lebih enak. Besok itu soal pesan saya teman-teman banyak-banyak dibaca. Ya. Banyak-banyak dibaca latihan soal. Ya. Soalnya kemungkinan banyak soal dari sini karena ini adalah kumpulan yang kita dapat dari pengalaman ujian. Ya. Baik, nomor 1, pemajar pada frekuensi 2180 atau modul frekuensi. Nah, pesan saya kemarin bahwa untuk medium HF sama VHF
Anda harus betul-betul hafal angkanya. Ya. Angka frekuensi ini berapa bandnya. FF itu 300 sebenarnya 3000. Jadi ini masuk bandnya. Ya. Maka panjang gelombangnya adalah berapa? Panjang gelombangnya adalah kemarin kan sudah saya rumuskan, langsung aja kalau mau itu 300 dibagi 2,148. Nomor 1 Charlie. Yang nomor 2 ini propagasi. Propagasi, bukan propagasi. Propagasi itu adalah pancaran gelombang radio. Pancaran gelombang radio secara ground wave adalah sangat penting untuk komunikasi pada. Nah, ini lagi ya. Ground wave itu apa? MF. Ya, ground wave ini kan MF. MF itu berapa frekuensinya? 2182. 82 ini lebih ya, AF. Ini VHF ya. Oke, ini VHF. Ini VHF. Ya, berarti nomor 2 berapa? Sorry. Berapakah rentang frekuensi VHF? 30 sampai dengan 300 MHz. Propagasi untuk frekuensi MF pada saat sinaptik selama daya, jadi cerah, matahari cerah, itu yaitu ground wave ya, frekuensi MF. Ground wave ini jebakan saja. Nah, ini belum saya tanggapan tadi. Besarnya arus pengisian untuk sebuah api sekurang-kurangnya 0,05 ampere. Sorry, 0,05 kali kapasitas atau 5%. Sorry, 5%, bukan 5% dari kapasitas. Jadi kalau akinya 100 ampere ya pengisinya 5 ampere paling tidak, sekurang-kurangnya. Ya. Ukuran antena Superman lambda untuk band MM. Tadi MF Pak ya? Ya, Superman lambda MF, ini Superman lambda bukan T ini lambda. Karena nggak bisa tulis lambda aja. Kalau yang setengah itu untuk HF. Ya, HF ke atas. Antena Yagi memancarkan sinyal kuat ke satu arah. Ya, Yagi. Jika sumber energi utama di dalam kapal mengalami gangguan atau maka sumber energi cadangan harus mampu bertahan setidak-tidaknya berapa? 6 jam. Ya, baru dibahas. Oh, sudah hilang tulisannya. Nomor 9. Nah, ini rangkaian listrik ini isinya, bukan di sini. 3 buah resistor masing-masing 4, 5 dan 6 di paralel. Hasilnya 1,623. Ini isinya masuk rangkaian listrik ini, bukan di kita. Ya, nggak usah diterangkan ya. Hasilnya 1,623. Nah ini pada perangkat transceiver. Kalau transmitter pemancar, receiver penerima, transceiver itu pemancar dan penerima jadi satu. Pengoperasian radio dengan metode duplex adalah menggunakan satu frekuensi untuk memancar dan frekuensi kedua. Jawabnya nomor 10 cari. Apabila dikehendaki jangkauan sinyal lebih jauh, sebaiknya digunakan band frekuensi HF. Nomor 11 cari.
Ya, apabila dikehendaki jangkauan sinyal lebih jauh, sebaiknya digunakan band apa? HF. Perangkat apa yang menggunakan fasilitas satelit SAT ya? Nomor C. Dicocokkan dengan CAT ya. Tolong dicocokkan dengan CAT. Nomor 13. Inmarsat apa yang dilengkapi dengan fasilitas ini? Inmarsat C. Jawaban nomor 13 canggih juga. Nah, ini berapakah tentang frekuensi ya? Sama dengan tadi. Nanti kalau Anda menjumpai seperti ini ya, bonus. Ada dua buah soal yang sama dalam satu periode. Ya. Dalam 20 itu terjadi soal yang sama, bonus namanya. Daya pancar dari pemancar ditetapkan dalam satuan. Kalau KWH ini energi. Stasiun pantai mengudara pada panjang gelombang 1,96 meter berangkat ada 16. Anda pernah baca appendix 18? Anda coba hitung kalau panjang gelombangnya 1,916 ya. Ini berarti frekuensinya PH. Ya, ini kan hampir 2. Berarti sekitar 100 MHz. Ya kan? 150, sekitar 150. Kalau 150 kan 2, ini 1,9. 156,8. Ya, di appendix 18 ada. Ini Anda hitung, setelah itu dicocokkan ke appendix 18. Nah, tapi kalau ujian biasanya tempat seperti itu, ini sama dengan kanal. Untuk merubah sinyal listrik menjadi akustik atau suara lewat loudspeaker. Loudspeaker. Salah satu tujuan modulasi adalah agar ukuran antena dapat dibuat lebih pendek. Tujuan, kalau definisinya yang ini, proses penumpangan sinyal informasi ke sinyal pembawaan. Ini definisinya. Tuh, tapi kalau tujuannya ini, agar ukuran antena dapat dibuat, karena ditumpangkan ke frekuensi yang lebih tinggi. Yang lainnya menjadi kecil. Komponen utama Inmarsat diantaranya adalah NCS. Berfungsi untuk, ini semua betul ini. Nomor 19 ini semua betul. Inmarsat yang menerapkan penggunaan satelit geostationary dan beroperasi dengan menggunakan frekuensinya 1,53 sampai 1,61. Oke, yang termasuk HF. HF berapa? 3 sampai dengan 30 MHz. 3 MHz ini berarti anak apa? 3000 sampai dengan 30.000. Ini kan 3 sampai dengan 30 MHz. Ya, betul. Yang nomor 21 alfa. Nah, ini 22 sama ya. 22 ini hanya dibalik saja. Kalau komunikasi jarak jauh menggunakan HF, ya kalau HF itu apa jarak jauhnya? Balik aja ya. Nomor 22 jauh. Dan selesai. Besok kita latihan lagi. Besok ada kira-kira 100 ya. 100 soal. Tolong kalau tidak keberatan
ini dicetak, Anda cetak, Anda lingkari, terus nanti kalau santai-santai dibaca. Ya, santai-santai dibaca. Ujiannya kapan ya? Agustus ya? Agustus, Pak. Agustus, Bapak. Agustus, Ya. Pak. Agustus, Ya. Pak. Masih agak lama, ada kesempatan belajar. Tanya Pak, nomor 14 sama 16 tadi apa ya? Pak Haryono. Pak Haryono izin boleh diulang Pak nomor 14 sama 16. Soalnya tadi nge-lag ya. 14 dan 16. Yap, betul Pak. 14. Berapa kartan PHF? PHF itu 30 sampai dengan 300 MHz. 300 MHz. Bos, di catatan yang kemarin bos. Di catatan band radio kemarin. 15. Daya pancar dari pemancar dan satuan watt. Nomor 15. 16 Pak. 16 kanal 16. 16-nya kanal 16. Di copy Pak. Cukup? Sudah? Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak, sampai ketemu besok pagi. Kita acaranya besok pagi bahas latihan soal lagi. Ya. Sekalian nanti kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas ya saya terangkan lagi. Baik, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu besok pagi.